Nggak mau pansos sama yang bukan artis ya, karena sesama artis pansos-pansosan gak apa-apa. Iya, kenapa? Iya, kenapa? Kalian mau pansos sama artis, pansos aja. Saya nggak mau pansos sama siapa tuh, enggak. Sama artis, iya, saya artis. Malam bunda, malam sayang, siapa yang membungkam kau tuir? Nggak ada tuir. Gak ada tuir yang membungkam gue tuir. Gue gak mau tuir ya. Maaf ya tuir, gue gak mau dibungkam. Enak kan? Singapura, Yusumi ya. Grandma, ada semakin muda loh. Makasih berkat doa kalian. Hajar para bajer bun. Iya, cantik bunda makayang, ibu cantik iya. Dulu Niki di penjara lu potong tumpeng nyanyi dalam tembok derita. Yes, saya tidak pernah bilang tidak. Iya, betul. Emang. Terus, kenapa? Saya nggak pernah bilang, jejak digital ada, saya nggak pernah ngakuin enggak. Betul, iya memang. Kan viral itunya. Betul. Kok nimbrung di TikTok? Nah ini dia. Ini berarti yang si leci-leci itu Naruto, tato Naruto. Semangat manusia, semangat bunda manusia bisa berubah. Amin. Iya. Semua bisa berubah. Oke? Semua bisa berubah. Sirup leci bu, iya ya. Kalau tidak bisa bersaing dengan saya, tidak bisa mungkin bersaing dengan saya. Wah, kenapa nih artis bisa masuk di TikTok nih gini-gini? Iya, sesuai saya. Menghina-hina jelek lu, tua lu, itu salah saya. Gitu loh. Kenapa emang? Kenapa emang leher saya? Ada apa? Ini leher saya, kenapa? Saya bukan boneka. Kecuali kalau saya punya boneka, leher saya tinggi 7 meter. Saya punya boneka, kenapa? Saya artis loh. Aura saya kuat loh artis. Ya mau ngomong leher saya kenapa emang? Emang dia siapa? Kenapa emang? Kenapa? Kalau kalah kecantikannya dengan saya, nggak usah cari-cari kesalahan saya. Aneh. Salju multigas bisa nggak ya? Multigas itu gimana ya, saya? Soal yang kalian bilang, siapa tuh? Aku aja dari dulu fan sama ibu loh. Makasih sayang, cakep rambutnya mbak. Makasih sayang. Thank you. Kok Lab Tito jadi tukang gosip semua? Coba yang lebih berkualitas. Tanya sama pembenci. Jangan tanya sama pembela kebenaran. Tanya sama pembenci sana. Kamu, Gio, tanya ke sana. Gak usah ngomongin orang. Gak usah ngomongin saya. Saya gak kenal mereka. Saya gak pernah ketemu sama mereka. Omongin sana. Jangan ngomong ke saya. Ya. Tanya sama sirup leci. Bunda Bugis. Hernitofu. Bunda Tessa dari dulu emang artis. No, Hernitofu tahu karena punya ini. Tukang pansos iya, daripada tukang cuap-cuap kagak dianggap. Ya. Daripada tukang cuap-cuap artis ngebungkam ngapain? Masih sayang. Sayangnya aku masih. Hajar aja bun, iya lama-lama kan capek ngedengerin. Emang batesa artis tuh neneng. Tanya sama sirup leci Bunda Bugis. Ya, kalau ngomongin oh dia jelek, oh dia tua, oh dia kenapa emang?
Ya iyalah, dari 94 gue udah keluar sinetron gue bersama artis-artis besar dan berperan. Masa gue sampai tahun 2025 ini gue tetap aja remaja? Emang gak nambah tua? Emang gue boneka? Gue kan bukan boneka. Ya pastilah gue nambah tua, kecuali gue patung. Lu hina-hina, lu omong-omongin, gue diem. Itu yang lu mau kan? Lu hina-hina, lu omongin, gue diem. Kayak selama ini gue diem. Kok aku nggak tahu bu artis. Ya udah, sekarang udah gue ngomongin, lu cari dong sana jag digital. Ada jag digitalnya. Lihat. Dari gue tahun 94 udah ada jejak digitalnya. Dari sinetron gue udah ada. Dari show off air gue udah ada. Dari show album gue ada. Dari film gue ada. Dari film gue meledak viral, seviral-viralnya Yubrik ada. Viral lagi Get Lost ada. Boleh lihat lah. Kayak Sanju kita ini ya, kita naikin ya. Good Day. Sanju kita naikin kali ya. Karena bekas orangnya Niki. Ya. Good Day Sanju kita naikin ya. Kita naikin ya. Ada orang yang dekatnya Niki mungkin Bun cakepan. Makasih sayang. Kita naikin Sanju ya. Sanju adalah orang terdekatnya Niki waktu itu. Gimana? Ya, dicari bule tuh. Ngapain dia nyari gue? Sanju, oke. Ya. Ah iya sayang. Salam Gimana? kenal. Salam ya. Iya, maksudnya gini loh Mbak Tessa, tolong ya buat netizen semuanya gitu loh. Kayak aku juga udah speak up kan di konten, di VT aku di TikTok. Maksudnya tuh kayak aku aneh sama orang di TikTok kenapa jadi keributan gitu loh maksud aku. Aku di sini membela Kaniki karena aku tahu aku udah kerja sama Kaniki tuh 3 bulan. Bahkan aku sama Laura tuh deket banget gitu loh Mbak Tessa. Sekarang tuh aku paling gemes loh, netizen tuh pada bilang Mbak Tessa pansos lah atau apalah. Kalian tuh bisa gak sih gak boleh bilang pansos gitu loh. Gini loh, aku aja tahu Mbak Tessa dari dulu. Aku tahu banget Mbak Tessa Mariska, aku tahu banget gitu loh maksud aku. Karena kan kita itu mengungkap kebenaran, bener nggak sih Mbak Tessa? Betul Gitu. sayang, betul. Dan aku juga di sini, aku nggak bawa-bawa orang-orang kayak contoh. Aku ngebahas soal skincare. Aku fokus aja ke Kaniki gitu. Dan aku cuman ingin tolong bantu keadilannya gitu loh maksud saya. Gitu loh. Nah makanya Sanju kerja sama Niki waktu bulan berapa sayang? aku kerja sama Kaniki itu di 2022. Oke, baru ya berarti ya. Oke, Ya, selama kerja Sanju sifatnya Kaniki itu gimana sih sayang? sumpah ya, gini ya, ya makanya kenapa aku saking apa ya namanya, bilang Kaniki baik tuh emang deril baik banget Mbak Tessa, sumpah. Aku aja pertama aku kerja sama Kaniki, pas aku kan ngekos ya, aku nggak expect aku bakal tinggal di rumahnya gitu kan. Aku ngekos di deket rumahnya. Waktu itu Kaniki belum ada, lagi di luar negeri. Nah pas aku 2 hari kerja baru aku ketemu sama Kaniki. Nah Kaniki ternyata nawarin aku untuk diem di rumahnya gitu loh. Ternyata Kaniki tuh baik loh, kayak Kaniki tuh nggak mandang aku karyawan atau apa. Aku sama Kaniki tuh makan bareng, sarapan bareng, ngobrol bareng gitu maksud aku. Jadi ketika aku lihat orang-orang yang kayak pembenci Kaniki, it's okay, itu hak kalian gitu loh. Maksud aku. Aku tuh capek, maksudnya kayak setiap aku bikin video tuh kayak Sanju pansos pansos. Kalau aku pansos tuh dari dulu aja gitu loh. Waktu bareng-bareng sama Niki ya, waktu di Iya. rumah Niki ya. Iya, Kaniki aja waktu itu ngajak aku ngonten di YouTube-nya karena aku lagi live produknya. Kalau aku niat pansos bisa aja aku ikut gitu loh maksud aku. Betul. Jadi aku tuh pengen ngasih paham ke netizen tuh, aku tadi udah baca ya ke Mbak Tessa banyak bilang pansos atau apa. Kalian tuh kalian nggak buta kan tahu kan dulu punya TV
tahu kan mungkin Batesa Mariska tuh siapa gitu loh. Gitu loh maksud aku. Iya sayang, thank you, makasih. Ya jadi kamu yang bikin kamu kangen sama Niki itu apa aja sayang? Aku tuh kangen banget sama kayak gitu, kayak apa ya, eh kayak aku dulu lab bareng sama Kaniki gitu loh. Kayak Kaniki tuh orangnya cepat ceplos, tapi kayak bener-bener apa ya, cepat ceplosnya itu Kaniki itu sebenarnya orangnya itu baik loh sama kita gitu, maksudnya kayak bisa menghargai loh. Enggak yang kayak di kan, kalau di TV itu mungkin Kaniki brandingnya tuh mungkin seperti itu gitu loh. Tapi kalau aslinya itu bener-bener Kaniki tuh, kalau kalian gini ya, mungkin kalian tahu dari TV aja, tapi kalau aku 3 bulan bayangin tiap hari ketemu, ya kalian, aku bingung intinya. Kaniki baik sih Mbak Tessa, baik. Baik, Aku emang lucu ya, baik, lucu ya ya. baik gitu. Aku juga tahu dulu sama Mbak Tessa Kaniki berantem, aku tahu banget gitu kan. Tapi kan Ya, Kaniki juga bisa, sekarang sama Mbak Tessa baik-baik aja kan gitu loh. iya Ya. alhamdulillah, betul, betul. Iya, aku sangat senang senang banget gitu. Karena Kaniki itu sebenarnya orangnya tuh pemaaf banget gitu loh. Kalau nggak ada yang ngompor-ngomporin gitu loh. Betul, Kayak betul, kayak betul. kayak kasusnya Laura. Jujur, aku deket banget sama Laura gitu loh. Oh, Laura tuh anak baik ya? Laura tuh anak baik. Kalau pas Laura ke UK, ini sebenarnya tuh Laura tuh yang teman-teman di sosial media itu tuh hanya kenal dari sosial media saja. Tapi kalau sama aku tuh bener-bener ketemu. Jadi orang-orang tuh nggak tahu sebenarnya di balik layar ini tuh aku temen yang tiap hari di video callin gitu loh Mbak Tessa. Oh, Iya, gitu iya, iya, loh. iya, iya. Nah, berarti kamu bahkan bareng sama Niki, sama Laura Iya, juga deket ya. Jadi seperti kata orang-orang nih, seperti kata orang-orang, kan ini banyak nih. Oh, ngapain kamu dukung-dukung Niki? Nanti juga keluar emang dia peduli sama lu, semua ini segala macam. Kalau dengar cerita kamu, dia kan orangnya cukup baik, iya, tulus ya, berteman tuh lucu ya. iya, Lucu, aku rasa dan nggak ada batas antara dia orang yang kerja sama dia tuh nggak ada iya, batas kan ya? iya. Benar, benar banget Tuh. gitu. Makanya kan, apa namanya, ada yang bilang ke aku kayak gini, nanti lu juga kalau misalnya Kaniki bebas lu nggak akan dilihat. Ya aku nggak butuh itu, tapi yang penting aku di sini Yes. mengeluarkan hati aku sendiri karena Kaniki baik Yes, Bu. gitu, Sama. gitu loh. Yes. Aku nggak butuh feedback dari Kaniki, misalnya nih kayak kemarin tuh kan, orang-orang, lu pengen aja diundang podcast, netizen sendiri yang bilang katanya bisa nggak podcast bareng Bang Densu. Mereka sendiri yang pada ngetegin Bang Densu semua. Jadi dibilangnya aku lagi bisa nggak sih, kan tuh gak usah bilang pansos pansos, bisa nggak sih gitu loh maksud aku. Ya itulah kan mereka akan dibayar. Mereka tuh dibayar nanti nanti tuh mereka screenshot ngomong apa nih nanti di ini. Iya, terus apa yang namanya, soal aku kemarin speak up soal kayak, bener nggak sih, aku takut salah ya, kalau aku salah maaf ya Mbak Tessa. Menurut Mbak Tessa aja nih, Kaniki sekarang kan udah ditahan nih, dia bilang di pemerasan gitu kan. Aku salah nggak bilang kayak gini, kalau pemerasan itu Kaniki yang cari owner-owner, bener gak Betul, betul, betul. gitu. Dia yang mencari, terus ada ancaman, ada terpaksa, bukannya bertahap, itu kan cicilan ya, bertahap. Iya, Habis itu dia yang mencari-cari kan itu ya, dia iya, mencari-cari. Itu sih menurut good. aku, makanya aku bilang, aku tetap, memang aku tidak ada waktu kejadian itu, tapi aku tetap dengan apa yang diomongin Niki. Aku sampai saat ini aku percaya apa yang ngomongin Niki gitu lah. Lah kamu Iya, sendiri aja yang udah bekerja sama Niki yang tahu gitu ya. iya, Istilahnya sifat Niki itu mungkin nggak seorang dia jobnya aja banyak gitu. Mungkin iya, nggak seorang dia memeras, memaksa sehingga orang terpaksa. Kalau memeras itu, kamu tahu nggak kalau memeras itu tega nggak sebenarnya tuh Niki kalau memeras maksain orang gitu. Kalian aja iya, di rumah di baik-baik sama dia kan gitu kan. iya. Nah, jadi kalau Sanju misalnya kan, Sanju kenapa waktu itu memutuskan untuk tidak bekerja lagi sama Niki? Nah dulu itu sebenarnya aku tuh, kalau misalnya dulu waktu, aku boleh bahas gak sih ini, nggak akan apa-apa ya. Dulu itu sebenarnya kalau misalnya Kaniki nggak ada kasus sama Kadito dulu yang di Serang. Nah Oh, itu pas-pasan banget Mbak Tessa. dari Nah bungsu ya ya. iya, Kaniki ada kasus sama Dito. Di situ aku sama dulu manajernya Kadea
Nah aku disuruh kayak berhenti Iya, iya, dulu, ngerti. Iya, waktu itu betul, gitu. betul, betul. Oh, jadi bukan bukan karena Niki nggak bener, bukan Niki karena jahat sama kamu, Enggak, perintah-perintah kamu, bukan ya. enggak, Memang waktu itu memang lagi ada kasus itu sehingga ya, pengurangan biasalah pengurangan-pengurangan orang di rumah ya. ya, Kenapa nggak jujur, berusaha lagi? Berarti bukan karena dia ngejolimin kamu sehingga kamu enggak, keluar ya. enggak. Bahkan Anak-anak juga baik-baik ya. baik banget. Anaknya Kaniki tuh good attitude banget menurut aku. Gitu Ya loh. Nah Allah. sebenarnya tuh aku tuh mau ditarik kerja lagi sama Kak Dea untuk jadi admin buat kayak ada jobnya Kaniki waktu itu. Karena aku Oh. shikonnya waktu aku lagi di Bali, jadi aku nggak bisa. Bahkan aku Oh. juga sama manajernya yang sekarang, Julia, aku masih deket loh. Maksudnya kayak aku masih sama Teati pekerjaannya aku masih kontekan gitu loh. Dari Da- dulu so thank you. Berarti suka lo gue dengerin. Jadi orang-orang di rumah itu pantas bertahan lama ya, karena lu lihat dia se-humble itu, seenak itu sama Iya, orang yang dia kerja sama dia ya. Gak ada iya, merasa sok bos, sok oke, sok keren gitu enggak, ya. enggak. Masya Allah, Bahkan tuh gini kan. ya, aku di pas kerja sama Kaniki makan pagi sampai malam tuh aku udah tenang, pulang ke kosan tuh aku tinggal tidur karena Kaniki tuh bilang sama aku tuh begini, Sanju di sini nggak ada yang nyuruh tapi kalau lo mau makan makan aja gitu loh. Aku makan sama Kaniki tuh kayak maksudnya kalau artis yang lain mungkin ya kayak misalnya kalau aku sebagai karyawan nih mungkin artisnya bisa makan di meja yang bagus gitu atau apa. Ya, Kaniki ya. tuh kayak enggak, itu yang aku kaget tuh kayak aku sih sampai shock gitu. Oh, gila ya seorang Kanik itu ternyata nggak mandang bulu gitu loh Mbak Tessa. Makanya aku tuh greget nih tadi baca-baca komen Kak Tessa tuh bilang Kak Tessa pansos lah apa. Guys, inget ya Kak Tessa itu bukan bukan kalian, Kak Tessa itu artis. Paham gak sih? Aku tuh gemes gitu loh maksudnya. Iya, makanya gini loh Ju, aku juga sebenarnya Ju, banyak lah DM-DM aku supaya aku Ya, nggak bersuara, karena aku memang sebelumnya kan tidak pernah mau live-live ya. Aku ya, tidak pernah, ini kan aku mau live karena aku pikir orang, ini anak-anak yang kangen sama Niki, yang pengen curhat ke Niki, kemana nih gitu loh kan. Aku iya, coba live. Memang bukannya gampang lah aku live pagi, siang, malam. Aku sengaja biar ngobrol kayak sekarang aku ketemu Sanju kan. iya. Jadi aku Makasih ya. sekarang tahu ternyata seorang Niki itu sama asistennya itu baik banget, dan Sanju juga istilahnya karena terpaksa keluar waktu itu istilahnya sama lah kayak perusahaan pengerimpingan ya, pengurangan Ya, pegawai betul, ya. Kalau nggak betul. pun akan tetap ya. Nah Sanju kayak Sanju gini kan, berarti Sanju tahu bahwa Niki itu sebenarnya bersuara itu untuk benar apa nggak benar. Coba Sanju, menurut Sanju, Niki itu bersuara karena benar atau karena apa? Menurut aku sih soal skincare. Iya. Menurut aku ya, Heeh. aku tuh aneh ya netizen tuh selalu bilang kayak Kaniki tuh oh ini apa namanya butuh ini. Sebenarnya Kaniki itu nih denger ya kalian, kalau Kaniki nggak speak up kalian tuh nggak akan tahu mana skincare yang overclaim mana yang merkuri, bener nggak Mbak Tessa? Betul. Sebenarnya tuh niat Kaniki tuh baik loh ngasih tahu buat masyarakat yang pecinta skincare gitu loh. Dengan adanya Doktif harusnya bersyukur. Jadi kita itu yang suka skincare itu jadi tahu mana nih. Sekarang kan orang Indonesia tuh gini, kalau udah kena batunya, udah mukanya ancut baru speak up gitu. Itu yang aku suka sama Kaniki itu karena apa? Tujuan Kaniki itu bener loh. Soal misalnya Kaniki pemerasan, kalau orang yang pemerasan, Kaniki yang cari semua owner skincare, bener nggak Mbak Tira? Betul. Dicari loh. Betul. Tapi buktinya siapa yang cari Orang Kaniki? yang mencari dia. Iya, gitu loh. Sekarang Kaniki terima uang itu, ya mikir aja gini. Contoh Kaniki sudah membantu SS ya. Tahu nggak soal itu Betul. Mbak Tessa? Betul. Udah membantu itu loh maksud saya. Maksud tuh gini loh, buat pembencinya Kaniki is okay lah, no problem ya. Kalian mau tetap pembenci gitu. Tapi kalau saya pribadi mandang Kaniki tuh baik loh. Kaniki tuh sebenarnya bukan orang yang sering menjatuhkan orang, enggak. Kaniki kalau misalnya Kaniki pernah ngomong sama aku, kalau misalnya disenggol
Ya masa kita mau diem gitu loh maksud aku. Betul, betul, Kaniki betul. Kaniki itu bersuara demi apa? Demi kalian loh guys. Biar kalian tuh tahu mana skincare yang harus dibeli, mana skincare yang baik gitu loh. Jadi jangan berabe kemana-mana. Isi. Iya gitu loh. Aku sekarang lihat di FYP TikTok tuh yang pembelakan itu jadinya berantem gitu loh. Aneh gitu loh maksud aku. Aku di sini speak up di TikTok tuh bukan mau berantem sama siapa-siapa. Aku fokus sama Kaniki aja loh. Aku fokus sama Kaniki. Aku selalu mendoakan Kaniki supaya apa? Supaya bebas, supaya bapak-bapak polisi juga keadilan gitu loh. Amin gitu ya. Semoga gitu loh. Maksud aku. Makanya aku juga mau mau apa ya? Sorry ya Mbak Tessa, maksudnya makasih udah naikin aku. Nggak apa-apa sayang, nggak apa-apa. Kamu ngomong aja. Iya, tapi aku sini mau ngasih tahu juga sama Mbak Tessa kayak Mbak Tessa juga jangan denger netizen. Mbak Tessa kalau bisa Mbak Tessa jangan berantem, jangan apa ya, jangan ladenin orang-orang yang menurut aku tuh yang nggak setara sama Mbak Tessa. Mbak Tessa kan artis dulu gitu loh maksud aku tuh. Aku gemes itu. Iya, habis gini loh Sanju, Sanju, aku diam ya selama ini diam. Tapi terus-terusan gitu kan, yang ngirim aku juga banyak terus aku lihat di diambil-ambil ditutup itu kan. Aku nggak ngelihat slide-nya, tapi kan di posting-posting ulang, di posting-posting Iya, ulang. Jadi iya, kayaknya jadi, ih kok ini, wah ini udah mau jatuhin mental gue nih supaya gue nggak live kayak dulu gue nggak live nggak pernah live ya. iya, Wah ini jatuhin mental gue nih itu loh Sanju. Jadi aku berpikir gini, ih anak-anak yang kayak Sanju yang tahu kebaikan Niki karena pernah bekerja di rumah Niki, tahu tentang sehari-harinya Niki, tahu bagaimana Niki berjuang buat anak-anaknya. Masa dengan misalnya aku nggak live, Sanju mau ngomong kemana? Kayak sekarang Sanju iya, mau speak up di mana? Itu iya, yang aku pikir anak-anak pencintanya Niki mau speak up kemana? Ya kan? iya, Kalau kita kasih panggung buat pembenci, mereka semua speak up tiap hari. Lama-lama kan takutnya ke brainwash nih. iya, Orang-orang yang suka sama Niki, yang positif sama Niki, lama-lama ke betul, brainwash. Itu yang aku nggak mau betul, gitu loh. betul, Kalau lu suka sama ya, takut gue ke brainwash karena ngelihat nih, wah lalu lalang ya kan, pembenci-pembencinya yang kita tahu lah dibayar ya, mereka dibayar iya, barang, mereka dibayar apa, tapi takut nanti ke brainwash sama pecintanya, gue nggak mau gitu loh, betul, sedih di sana nanti Nikinya. Kayak betul. Sanju sekarang aku bisa kenal sama Sanju karena Sanju ternyata pernah kerja di rumah Niki sehari harinya. Sanju tahu dan Sanju keluar bukan karena kesel atau Enggak, dipecat Niki karena enggak. memang waktu itu dalam keadaan 2022 dalam keadaan Niki yang diserang Iya, gitu loh, ya betul, kan. betul. Nah bukti Sanju sekarang bisa speak up. Jarang loh Sanju orang yang pernah kerja di rumah kalau dia tidak diberlakukan baik dia akan menjelekkan sejelek-jeleknya. Jarang loh kayak Pasti. Sanju ini Iya. gitu loh. Iya, makanya aku terus terusan aja bikin VT. Karena maksud aku, ya oke kalau dibilang, lu manut banget ya sama Niki gini. Ya emang jelas, aku fansnya Kaniki gitu loh. Kalau dibilang pansot, Kaniki tuh mantan bos aku gitu loh. Aku tahu banget gitu. Jadi kalian mau bilang aku pansos terserah, bodo amat. Yang penting aku tahu kenal Kaniki. Walaupun aku nggak begitu tahu banget ya Mbak Tessa. Maksudnya aku pernah dekat dan pernah menjadi pekerjaannya Kaniki gitu loh. Jadi kalau aku mah udah nggak mau baca orang yang bilang aku pansos lah, terserah gitu, up to you, terserah kalian aja gitu loh. Iya betul, Dan aku juga speak up di TikTok ini tidak mau mencari keributan, tidak mau. Aku hanya fokus ke Kaniki saja gitu loh. betul, betul. Keren sih Sanju, keren banget kamu. Misalnya nanti kalau kamu dipanggil Niki kerja lagi, kamu masih mau? Kenapa kemarin nggak minta lagi kerja di situ? eh karena waktu itu kok ada kerjaan juga Mbak, jadinya Oh iya. ya. Tapi aku udah waktu itu kontak sama Kadea. Kadea telepon aku. Sanju mau nggak katanya jadi kayak buat telepon aja gini. Oh aku boleh. Tapi pas-pasannya aku lagi di Bali waktu itu. Gitu loh. Oke, Dan oke. aku iya gitu. Makanya waktu masalah Loli segala macem gini-gini. Aku awalnya nggak mau speak up loh. Tapi waktu karena aku deket sama Loli ya udah aku speak up. Dan aku pun speak up gak menjelekkan karena apa? Karena aku keluar dari rumah Kaniki itu aku gak ada apa-apa, gak ada problem apa-apa. Aku bener pure baik-baik gitu loh maksud aku. Keren sih, Sanju aku suka loh cara apa ya kamu tuh cara ngomong kamu juga bagus, beretika, Asli. beretitude gitu ya. Suka gitu dengan dan kamu. Makasih loh kamu telah membukakan mata ke orang-orang sini bahwa sehari-harinya Niki tuh
tidak pernah memandang siapapun orangnya ya. Sehari-hari Iya, Niki tuh baik sama asisten-asisten di rumahnya. baik Terbukti banget. Sanju masih berkesan. Oke, yang kalau misalnya yang paling berkesan di Sanju itu apa dari Kaniki? Yang paling berkesan itu Kaniki tuh, aku waktu itu kan aku lagi live ya, lagi live terus aku bilang ke Kaniki, Kaniki sorry ya kalau misalnya belum ada yang check out, kata aku gitu kan, karena kan aku ngerasa takutnya aku live di TikToknya Kaniki banyak yang hujat aku, mungkin aku terlalu diem karena itu awal-awal ya Mbak Tessa, karena kan aku mungkin parno atau apa gitu kan. Nah, Kaniki cuma bilang gini aja, it's okay nggak apa-apa Sanju, kalau kamu mau belajar ya udah terusin aja, nggak usah takut gak ada yang check out. Itu sih yang bikin aku kayak ngerasa, terus nawarin kayak udah kamu gak usah ngekos buang-buang duit, mending diem aja di rumah katanya. Daripada kamu ngekos. Itu aku ngerasa kayak harusnya gini loh, artis, aku orang baru loh, bener gak sih? Harusnya nggak sepercaya itu nawarin orang untuk diem di rumahnya gitu loh. Iya ya. Tapi kalau Keren ya. iya Kaniki itu kayak bener-bener, aduh bingung ya, aku bilangnya kayak baik, ya udah sih intinya aku baik banget sih Kaniki. Gila, keren ya. Jadi istilahnya yang kamu tadinya kos disuruh tinggal di rumah dia, terus kamu juga kalau lagi ngekos, kalau pulang itu udah tinggal tidur aja. Iya, Jarang sih orang gitu ya. Biasanya kan orang iya, kan, memang nilai kemanusiaannya tinggi sih dia ya. Walaupun iya, bilang orang, dia barbar gini-gini. Makanya aku bilang, Ju, aku ngelihat dia, ada sisi baiknya nih anak, gitu loh. iya, Walau bagaimanapun kita musuhan, pasti kita akan perhatiin dia kan. Ini sisi iya, baiknya ada nih anak. Ini salah berteman kalau aku waktu itu ya. Salah iya, berteman yang membuat hatinya panas, bikin hatinya mau berantem mulu, bikin hatinya ngamuk mulu. Aku berpikir ini pasti salah berteman. Hatinya sebenarnya anaknya lucu, anaknya baik, anaknya sebenarnya ya udah gue makan lu makan, gue nggak makan lu nggak makan. Istilahnya apa adanya gitu kan. Dia nggak iya, peduli, dia nggak ada seperti dirinya bos gitu, nggak ada kan. Itu aku iya, sih ngelihat sebenarnya ini anak baik, makanya aku ngeliatin, aku tuh ngeliatin, jujur aku yang ngeliatin ini kayak baik. Nah begitu waktu kemarin dengan 8 bulan lalu bermasalah dengan Loli, di situ aku pikir aku harus speak up untuk mendukung dia. iya, Walaupun aku tahu pasti banyak yang ngomong, lu kan dulu musuhnya, lu ini begini iya, begini, tapi aku gak peduli. Aku harus speak up dukung dia. iya, Karena aku melihat dia sama anak gadisnya. Aku juga pernah ngerasain gitu, Ju, gitu. iya, Nah, kamu sekarang lihat Loli nih. Cantik nih sekarang muncul nih, ya. banget, cantik banget. Tadi udah cantik nih muncul. Kalau menurut kamu, kalau Loli nggak percaya nggak kamu kalau Loli itu di brainwash kemarin itu sampai begitu sama maminya? Coba. Kan kamu melihat, kamu kan baik nih berteman sama Loli ya. Iya, Kan kemarin aja di brainwash nggak sih? Kira-kira ya mau maksudnya siapapun di brainwash di luar sana kita nggak peduli ya. Tapi menurut aku di brainwash nggak otaknya Loli, pikirannya Loli. ya, ya waktu berantem. Iya. Iya pasti Tapi ada, gituin pasti iya kan? brainwash. Karena pada dasarnya ini anak baik. Iya, sekarang gini loh, Loli waktu di UK, dia video call aku tuh nangis terus. Aku jujur kasihan. Aku sempet dimarahin juga sama Kaniki di DM. Oke. Karena apa? Maksudnya gini loh, orang-orang yang baru itu tuh yang dateng lah, teman-teman Loli yang baru yang hanya kenal hanya dari sosial media saja gitu loh, yang nggak tahu apa-apa. Kalau kalian tahu, aku tuh di belakang layar tiap Loli nangis apa tuh suatu ke aku nggak pernah ngelontarkan kata-kata kayak "Ya udah Loli lawan", enggak. Aku selalu bilang gini, Loli ada saatnya kamu baik sama orang tua kamu, segimanapun kamu di luar di mana, tetap orang tua tuh nomor pertama yang akan kita cari gitu loh. Aku selalu bilang kayak gitu. Makanya ketika pas Loli ama aminya ama Kaniki udah baik, sumpah di situ aku kayak happy banget, senang banget. Maksudnya aku Loli waktu itu kan aku sempat mau ketemu waktu Loli sampai Jakarta nih ya Mbak Tessa, pulang Oh. kan ke Indo kan. Nah Ah. Loli ngedem aku Oh, karena aku Loli saking dekatnya sama kamu nih ya. ya Loli DM Heeh. aku. Nah aku kan di Garut nih, aku di Garut. Nah Loli tuh pengen bakso aci khas Garut. Oh, heeh. Sanju aku mau dong, boleh. Karena aku mau ke Jakarta, kata aku mau ketemu pacar Heeh. aku. Ya boleh kata Loli. Mau berapa kata aku, bebas. Ya udah aku beliin di sini, aku bawa bakso aci. Loli itu pengen ketemu aku di PIM.
pengen ketemu katanya Sanju, aku kangen banget kamu, aku pengen ketemu kamu katanya gini-gini di PIM. Boleh sayang ayo, tapi abis maghrib kataku gitu kan. Ternyata di situ Loli digabolehin sama si Kang Semir. Ternyata digabolehin. Itulah, jadi ya udah aku kirim aja ke apartemennya. Aku nggak ketemu Loli juga, jadi ya udah karena aku udah tahu aku nggak mau banyak ribet, ya udah Loli ini aku udah kirim ya bakso acinya pakai Gojek, kamu makan, dah aku nggak masalah, kamu nggak ketemu aku juga, aku nggak apa-apa gitu loh, gitu. Karena aku tuh gini ya Mbak Tessa, aku waktu deket sama Loli itu aku nggak ada mau pansos atau apa, karena aku tulus. Loli dulu pernah ngajak lab bareng sama aku, kalau aku mau pansos nih aku iyain aja, tapi kan aku enggak gitu loh. Kayak waktu itu, sorry aku bahas waktu Mbak Tessa berantem sama KNM dulu. Aku kayak pas sekarang Kak Tessa, Mbak Tessa udah berbaikan sama Kaniki tuh kayak aku seneng banget gitu. Dulu tuh aku jujur ya kayak masalahnya apa gitu sampai kayak huru-hara banget. Tapi ketika aku lihat sekarang, buktinya Kaniki bisa memaafkan Kak Tessa loh gitu loh. Karena Kaniki tuh sebenarnya tuh bukan jiwa yang berantem sebenarnya. Betul. Sampai Saiful Jamil datang itu dia sampai kirim salam sama aku loh. Iya. Sanju. Ya, kita nanti di sini ini kebetulan ada Sanju, mantan ART-nya orangnya Niki, juga orang terdekatnya Loli. Kita nanti mungkin 10 menit kita ucapin sama ulang tahun aja di sini ya. Ini mungkin rezekinya Nikbit juga, ada Sanju yang bisa menerangkan gimana sebenarnya Nikbit itu sehari-hari gitu ya. Jadi nanti kita jam ini kita nanti doa kali ya, doa ya pas ulang tahunnya Niki, semoga yang terbaik ya. Apapun di luar sana ngomong, kita nanti jam 12 teng, kita nanti berdoa buat Niki nanti ya pas jam 12 teng. Oke. Sanju, berarti Loli sama kamu deket banget ya. Aku suka. Enggak, Biarin orang ngomong apa terserah, apalagi pembenci. Maaf aku potong dulu, maaf ya Mbak Tessa, aku potong dulu. Enggak, maaf aku potong dulu. Aku tuh tadi rencananya pas jam 12 tuh aku bikin VT ngucapin Kaniki, tapi karena udah bareng Mbak Tessa sekarang udah kita ucapin nanti pas jam 12 teng. Iya, pas jam 12 teng. Boleh. Kita nggak usah mengharap orangnya melihat. Kita nggak usah mengharap, kita kan karena kita dari hati. Ya kita dari hati aja gitu, dari hati. Iya. Kita dari hati juga untuk mengucapin nikah. Jadi nggak perlu harus menunjukkan kalau kita tuh mau dibayar gitu ya. Jadi kita nanti semua ngedoain ya. Terus Sanju lucu deh. Itu mengenai Arka sama Arkana tuh gimana tingkah tuh di rumah tuh? Arka sama Arkana nih, gimana? Sanju di mute, Enggak, aku nggak di mute. Tadi ini ada telepon. Enggak, udah. Karena kan ada nih saluran kayak mungkin contohin ibunya kali. Padahal nih kalau kalian tahu Atska sama Arkana itu bener-bener good attitude banget gitu. Aku tuh tahu keseharian tuh Kaniki tuh anak-anak itu ngaji, itu seharian itu ngaji, les, belajar apa, aku tahu gitu loh. Nah, kan katanya ada tuh yang beredar tuh, yang disindir-sindir katanya di Mekah sana Arka dimarah-marahin, kan ada tuh sampai dibikinkan dimarah-marahin segala macam. Bener gak sih seorang Niki marah-marahin Arka sama Arkana segitunya? Menurut aku ya, ketika aku dulu kerja sama di rumah Kaniki nggak ada bentak-bentak anak-anaknya, nggak ada. Nah itu yang aku lihat, gila loh penggiringannya. Bahwa Niki ini seorang ibu yang udah nggak bener banget deh, anak dibentak-bentak suruh makan kata dipaksa-paksa. Ada tuh videonya ya. Anak dipaksa-paksa untuk makan segala macam. Tuh ya guys, nggak ada. Jangan percaya berita di sana ya. Orang di sana di luar jangan percaya, orang bisa kelihatan galak. Macan aja harimau sama anaknya galak banget loh. Tapi begitu anaknya disenggol, dia pasang badan. Ya, bukan berarti dia galak. Bukan berarti dia galak. Lagian kalau misalnya Kaniki marah ke anaknya, misalkan nih marah, itu wajar, itu sosok ibu. Aku aja sama ibu aku dulu sebelum ada dimarahin itu ya wajar aja gitu kan. Mbak Tessa juga sebagai ibu kalau marahin anaknya ya wajar aja, bener nggak sih? Iya, anakku salah aku tegur. Karena karena sayang, kita nggak mau anak kita berbuat salah. Iya. Kita gitu tegur, loh. makan nggak mau makan, gue marah. Iya. Gitu, tapi kan yang dipraktekin itu kan ngeri banget, marah. Terus maunya lu anak nggak makan dibiarin.
Iya, Anak nggak makan biarin deh. Anak kan nggak ngerti kesehatan. iya, betul, Gitu loh. betul, betul. Dia nggak ngerti kesehatannya, mau dia terus dia nggak makan terus didiemin gitu. Itu justru ibu yang bukan sayang anak, bener nggak? Iya, benar, betul sekali. Sanju. Betul, betul, betul. Nah, kalau Sanju ngelihat Arka sama Arkana nih, si kecil nih, aduh lucu-lucu banget. Menurut Sanju, saat ini mereka mencari Aminya nggak? Dia taunya Aminya kalau syuting tuh berapa hari sih? Em, aku yang lihat, aku kan suka kontak sama kayak seminggu lalu aku video call sama Teh Ati, video call juga aku sama Arkana waktu minggu kemarin. Aku Mm-mm. video call. Ya pasti suka nanyain kayak misalnya Ami kemana ya taunya ya aku tahu ya Arkana Aska tuh taunya Aminya syuting aja lama gitu. Hmm. Itu yang setahu aku aja ya. Kalau selebihnya sih aku nggak tahu. Tapi waktu aku lihat kemarin di storynya sedih waktu Arkana bilang ya Arkana bilang kayak Ami nanti kita buka puasa bareng kayak aku tuh aduh kayak gimana ya merinding tuh kayak gila ya gitu sosok anaknya aja maksudnya kayak lihat lo anaknya aja gitu sampai kayak mengucapkan Ami kapan ya Ami nanti buka puasa bareng itu kan kayak sedih banget ya Mbak Tessa gitu loh maksud aku makanya please netizen semua gitu walaupun kalian mandang Kaniki dari luar atau gimana kalian tuh nggak tahu jadi gini loh banyak kalian yang bilang ke aku so tahu yang so tahu tuh kalian nggak tahu apa-apa kalau kalian udah tahu Kaniki pernah kenal Kaniki baru kalian bisa ngomong karena aku yang udah pernah kenal pernah di rumahnya tiap hari Ya ketemu gua rasa sih karena itu loh. Si panda potan itu kan nggak punya rahim. Jadi dia tuh iya ini penggiringannya tuh seolah-olah seorang Niki ini sadis banget, galak iya banget gitu sama loh anak, makan juga dibentak-bentak, dipaksa-paksa. Terus waktu dia ituin semua orang pada ketawa ngakak lah dia gitu ya. iya Aduh, aku lihat ini udah penggiringannya tuh udah kelewatan. Lu kalau nggak suka karena gue lihat menggiringnya tuh menurut Sanju, dia tuh menggiring. Kita nanti jam jam 12 bentar lagi ya. Dia iya penggiringannya tuh membuat orang supaya nggak suka nih sama Niki, nggak percaya apa yang diomongin Niki gitu yang gue rasa ya. iya Karena dia menjual mereka itu menjual barang-barang overclaim. Jadi biar nggak percaya sama Niki bahwa apa yang diomongin Niki itu bohong dan mereka misinya dia menjual barang-barang overclaim itu misinya dia itu biar tersampaikan untung banyak. iya Benar nggak sih? betul Untung banyak. Jadi apa nih yang dia nggak untung nih? Oh nggak dapat ini nih kita nggak dapat reward nih. betul Dihajar lah itu ya kan Niki, dibikin lah, dibentuk lah bahwa seorang Niki itu kasar banget sama anak, kejam iya banget, galak banget itu ya. Nah makanya Sanju aku sendiri yang makanya aku 3 bulan bersama Niki yang ngomong tahu aja gitu tapi terbantahkan gitu loh. Untuk Sanju tuh mau naik loh. Nah mungkin juga ini hadiah juga buat kalian-kalian yang suka ya, sama hadiah juga buat kalian yang pembenci ya. Di saat mau ulang tahunnya Niki nih, detik-detik mau ulang tahun Niki nih, Sanju yang pernah bekerja bersama Niki, yang pernah bekerja bersama makan bareng, tidur di rumah Niki, dia memberi kesaksian loh buat kita di sini coba. Aku suka nih memberi kesaksian untuk supaya mereka juga buka mata, melek iya mata gitu loh. itu Melek, buka mata kalian gitu. Nggak seorang Niki yang kalian ibarat kalian itu udah bagaimana itu kalian bilang huru hara, bersyukur segala macam, tidak ada lagi keributan di sosmed, tidak ada lagi kericuhan di sosmed. Terus habis dibilang pengikutnya SDM rendah segala macam. Gua melihat Sanju ngomongnya tuh asik loh, tertata loh. iya Kalian bilang, oh kalau pecinta dia SDM rendah segala macam, dihina sedemikian rupa. Ya, menurut Sanju, jika Niki ada di luar, berani nggak tuh orang menghina-hina begitu, gitu loh. aduh netizen tuh kadang ngehina-hina ketika ketemu Kaniki aja pasti minta foto yakin yang bilang Betul, ya Kaniki kan? A B C D coba kalian ketemu deh Kaniki aku gitu coba deh aku nantangin kalian nih kebanyakan kayak gitu Kaniki juga suka kayak gitu bilang kayak misalnya kebanyakan nih yang ngata-ngatain saya ketika ketemu pada minta foto coba Tuh, gitu. tuh ya. Jadi Sanju di mana sih, di Jakarta apa di mana? Aku sekarang di rumah rumah asli aku tuh di Garut tapi kalau aku stay-nya di Jakarta tapi sekarang aku lagi di Garut dulu. Kapan Sanju kita makan mie ami? Aku juga pengen banget nanti kalau ke Jakarta aku pengen banget ke Miami coba itu nanti abis Iya, lebaran makan mie ami. bareng sama Makan aku mie ya Mbak ami Tessa. terus
Aduh ya Allah, pasti. Duh, 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 duh. Harus dong. Makan kita makan mie Ami. Nanti kita review Mudah-mudahan bareng. usahanya makin lancar ya. Mie Ami tuh enak banget. Enak. Sanju. Terus Enak. apa yang mau Sanju sampaikan ini? Detik-detik 5 menit menuju ultahnya Inikmir. Apa yang mau Sanju sampaikan? Buat siapa? Buat Kaniki. Pokoknya doa dari aku, Kaniki cepet bebas. Biar bapak-bapak polisi yang terhormat juga, biar ngasih keadilan. Harus tahu juga bahwa Kaniki niatnya baik, tidak niat untuk memeras. Aku nggak akan banyak berdoa. Intinya Kaniki sehat di sana dan cepat keluar, biar semua cepat selesai, tidak ada huru hara lagi. Teruntuk pembenci Kaniki biar pada kebuka otak dan matanya bahwa Kaniki itu bukan orang jahat yang kalian lihat. Intinya aku berdoa semoga Kaniki cepat bebas. Amin ya rabbal alamin.